Jawa Timur kembali diguncang skandal korupsi dana hibah. Kasus ini menjadi perhatian nasional karena melibatkan dana publik yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Skandal ini menambah daftar panjang kasus korupsi di Indonesia yang kerap kali melibatkan pejabat tinggi dan dana besar. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa Gubernur Khofifah Indar Parawansa, menandai babak baru pengusutan kasus yang telah menyeret banyak nama besar. Pemeriksaan ini menjadi sorotan karena jarang sekali seorang gubernur aktif dipanggil sebagai saksi dalam kasus sebesar ini. Pemeriksaan di Mapolda Jatim, Surabaya, menjadi pusat perhatian publik dan media. Banyak pihak menilai, langkah ini menunjukkan keseriusan penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus yang menyentuh pucuk pimpinan provinsi. Suasana di Mapolda pun dipenuhi wartawan dan aparat keamanan yang berjaga ketat. Dana hibah yang seharusnya untuk masyarakat diduga diselewengkan, berakar dari APBD Jatim. Dana ini awalnya ditujukan untuk mendukung program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, namun dalam praktiknya, diduga kuat terjadi penyimpangan dalam proses penyalurannya. Skandal ini bermula dari penangkapan mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak, yang diduga menerima suap terkait pengelolaan dana hibah. Sejak saat itu, kasus ini terus berkembang dan menyeret sejumlah pejabat lain ke dalam pusaran hukum. KPK kini menelusuri aliran dana hingga ke level eksekutif, menguji mekanisme pengawasan dan persetujuan dana hibah. Penelusuran ini penting untuk memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oknum untuk memperkaya diri sendiri. Pemeriksaan Khofifah, meski sebagai saksi, memicu spekulasi di masyarakat. Banyak yang bertanya-tanya, sejauh mana keterlibatan pejabat tinggi dalam kasus ini. Pemeriksaan ini juga menjadi ujian integritas pengelolaan anggaran daerah, serta transparansi pemerintah dalam mengelola dana publik. Dana hibah yang semestinya memberdayakan masyarakat justru menjadi ladang korupsi. Akibatnya, banyak warga yang seharusnya menerima manfaat dari dana tersebut kini merasa kecewa dan dirugikan. Harapan masyarakat terhadap bantuan pemerintah pun semakin luntur. KPK berupaya membuktikan adanya penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran dana miliaran rupiah ini. Barang bukti berupa dokumen dan uang tunai telah diamankan sebagai bagian dari proses penyidikan yang terus berjalan. Langkah memeriksa gubernur menegaskan bahwa tak ada pejabat yang kebal hukum. Siapapun yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Setiap kebijakan dan keputusan terkait dana publik harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Proses persidangan menjadi momen penting untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan. Publik menanti seberapa jauh kasus ini akan diungkap. Masyarakat berharap penegakan hukum berjalan transparan dan tuntas, agar kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum bisa kembali pulih. Mengapa pemeriksaan penting dalam kasus korupsi dana hibah ini dilakukan di Mapolda Jatim, Surabaya, dan bukan di gedung KPK Jakarta seperti biasanya? Pertanyaan ini kerap muncul di tengah masyarakat yang ingin tahu alasan di balik pemilihan lokasi pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti oleh KPK. Gedung KPK di Jakarta memang menjadi pusat pemberantasan korupsi nasional. Namun dalam kasus ini, KPK memilih strategi berbeda demi kelancaran proses penyidikan. KPK memutuskan untuk memusatkan pemeriksaan di Mapolda Jatim demi efisiensi dan efektivitas kerja. Dengan banyaknya saksi dan dokumen yang harus diperiksa di wilayah Jawa Timur, lokasi ini dinilai paling strategis. Tim KPK kini tengah menangani puluhan saksi dan ribuan dokumen yang tersebar di berbagai kota di Jawa Timur. Dengan memusatkan kegiatan di Surabaya, proses pemeriksaan menjadi jauh lebih praktis, cepat, dan terkoordinasi. Jika semua saksi harus dibawa ke Jakarta, tentu akan memakan waktu, tenaga, dan biaya yang sangat besar. Selain itu, perjalanan jauh juga bisa menghambat kelancaran pemeriksaan. Pemeriksaan di Surabaya juga menjadi bukti nyata keseriusan KPK dalam menangani kasus ini di hadapan publik lokal. Masyarakat bisa langsung melihat proses hukum berjalan transparan di daerah mereka sendiri. Meski lokasi berbeda, standar prosedur pemeriksaan tetap dijaga ketat. Setiap saksi diperiksa secara profesional sesuai aturan yang berlaku, dimanapun proses berlangsung. Sinergi antara KPK dan Polda Jatim menjadi kunci penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi, mempercepat pengumpulan bukti, dan memperluas jangkauan penegakan hukum. Strategi ini juga mendekatkan proses hukum ke masyarakat daerah,
sehingga mereka merasa lebih terlibat dan percaya pada upaya penegakan keadilan. Dengan langkah ini, KPK berharap dapat membongkar kasus korupsi dana hibah secara tuntas, transparan, dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi di seluruh Indonesia. Pemeriksaan Kofifah bukan panggilan pertama dari KPK. Ia sempat absen pada panggilan awal karena agenda ke China memicu spekulasi publik. Namun, Kofifah akhirnya memenuhi panggilan kedua di Mapolda Jatim. Pemeriksaan berlangsung hampir 8 jam, menandakan materi yang digali sangat mendalam. KPK ingin memastikan tak ada detail terlewat dari orang nomor 1 di Pemprov Jatim. Proses maraton ini menunjukkan keseriusan penyidik. Penjadwalan ulang dan kehadiran Kofifah menegaskan komitmen kooperatif. Publik menyoroti dinamika pemeriksaan pejabat tinggi dalam kasus korupsi. Kini hasil pemeriksaan menjadi kunci lanjutan penyidikan. Bola ada di tangan KPK untuk mengolah keterangan yang didapat. Penting untuk menegaskan, Kofifah diperiksa sebagai saksi, bukan tersangka. Status ini berarti ia diminta memberikan keterangan terkait mekanisme dana hibah, bukan dituduh melakukan korupsi. Keterangan gubernur dibutuhkan untuk memperjelas alur kebijakan dan pengambilan keputusan di Pemprov Jatim. Asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi. Pemanggilan pejabat sebagai saksi adalah hal wajar dalam kasus korupsi birokrasi. Keterangan dari pimpinan institusi sering jadi kunci membongkar kasus. Publik perlu melihat proses ini sebagai upaya membangun kasus yang solid. Selama 8 jam penuh, KPK menggali detail alur dana hibah dari Kofifah, Gubernur Jawa Timur. Pemeriksaan ini berlangsung intens dengan berbagai pertanyaan mendalam yang diajukan untuk mengurai proses panjang penyaluran dana hibah di lingkungan pemerintah provinsi. Setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pencairan, menjadi fokus utama penyidik. Fokus utama pemeriksaan adalah menelusuri proses perencanaan, penganggaran, dan penyaluran dana hibah di Pemprov Jatim. Penyidik ingin memastikan bahwa setiap prosedur dijalankan sesuai aturan, tanpa ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Penyidik ingin tahu secara detail bagaimana usulan hibah masuk ke sistem, proses verifikasi administrasi, hingga akhirnya dana dicairkan ke penerima. Mereka juga menelusuri siapa saja yang terlibat dalam setiap tahap dan bagaimana keputusan diambil. Setiap tahapan dalam alur ini berpotensi menjadi celah korupsi, mulai dari pengajuan proposal, verifikasi, hingga pencairan dana. Penyidik menyoroti titik-titik rawan yang kerap dimanfaatkan oknum untuk melakukan penyelewengan. Kofifah pun diminta menjelaskan secara rinci struktur birokrasi, alur tanggung jawab, serta peran banyak pejabat terkait dalam proses hibah. Penjelasan ini penting untuk memetakan siapa saja yang punya kewenangan dan potensi intervensi. Penyidik mendalami proses verifikasi proposal, termasuk kemungkinan adanya intervensi legislatif atau pihak luar yang bisa mempengaruhi keputusan. Mereka juga menelusuri mekanisme pengawasan internal yang seharusnya berjalan. KPK menelusuri pola penyelewengan dari tahun ke tahun, bukan hanya satu periode anggaran. Mereka membandingkan data lama dan baru untuk menemukan pola berulang yang bisa mengindikasikan sistem yang lemah. Keterangan Kofifah menjadi bagian penting dari puzzle besar yang sedang disusun KPK. Setiap informasi yang diberikan membantu memetakan titik lemah sistem dan mengidentifikasi potensi pelaku. Penyidikan ini diharapkan mampu mengungkap siapa saja yang benar-benar bertanggung jawab, baik di level pengambil keputusan maupun pelaksana teknis di lapangan. Jawaban dan keterangan dari gubernur akan diuji dengan bukti-bukti lain yang telah dikumpulkan KPK, mulai dari dokumen, data digital, hingga keterangan saksi lain. Semua ini menjadi bagian dari upaya membongkar praktik korupsi hibah secara menyeluruh. Usai diperiksa, Kofifah menegaskan seluruh proses penyaluran hibah sudah sesuai aturan. Ia mengklaim tak ada pelanggaran di sisi eksekutif dan menegaskan komitmen pada tata kelola bersih. Kofifah menyatakan siap membantu KPK dan mendukung pemberantasan korupsi. Ia menyoroti kompleksitas birokrasi, menyiratkan jika ada penyelewengan, itu terjadi di level pelaksana. Pernyataan ini menjadi hak jawab penting dari pihak yang diperiksa. Publik kini dihadapkan pada dua narasi dugaan korupsi masif dan klaim kepatuhan aturan. Kebenaran klaim ini akan diuji KPK lewat alat bukti. Apakah sistem sudah solid atau justru ada celah yang dimanfaatkan?
Kasus dana hibah Jatim telah menjerat 21 tersangka dari berbagai latar belakang. 4 diantaranya adalah penyelenggara negara, termasuk Sahat Tua Simanjuntak, ex-wakil ketua DPRD Jatim. Ia diduga mengatur alokasi hibah dengan imbalan uang. Sisanya, 11 tersangka, mayoritas dari pihak swasta yang memberi suap agar proposal hibah disetujui. Ada juga 2 penyelenggara negara lain yang terlibat sebagai pemberi. Pemeriksaan saksi kunci seperti Khofifah penting untuk melengkapi berkas perkara. Jumlah tersangka bisa bertambah seiring penyidikan. KPK terus menelusuri aliran dana dan jejaring korupsi yang melibatkan banyak pihak. Ada pandangan berbeda soal tanggung jawab kepala daerah. Mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, menilai mustahil gubernur tak tahu detail penggunaan dana hibah. Sebagai pemegang kekuasaan keuangan daerah, gubernur seharusnya tahu dan mengontrol alur dana. Proses APBD melibatkan eksekutif dan legislatif, dengan gubernur sebagai penanggung jawab utama. Tanggung jawab pengawasan melekat pada jabatan gubernur, meski pelaksanaan didelegasikan ke OPD. Klaim sudah sesuai prosedur, tak otomatis menghapus tanggung jawab pimpinan. Mekanisme kontrol dan evaluasi harus kuat untuk mencegah penyelewengan. Pandangan ini memperkaya diskusi publik soal akuntabilitas pejabat daerah. Kasus korupsi dana hibah Jatim memasuki fase krusial. Publik berharap KPK menjalankan proses hukum secara transparan, profesional, dan adil. Transparansi menjaga kepercayaan masyarakat tanpa mengganggu penyidikan. Keadilan harus ditegakkan, negara, masyarakat, dan pihak yang diperiksa sama-sama dilindungi hukum. KPK harus bekerja independen tanpa tekanan politik. Penegakan hukum harus berlaku sama bagi siapapun. Pengungkapan kasus ini jadi presiden penting tata kelola dana publik. Semua bukti akan diuji di pengadilan, kebenaran dicari, dan sistem diperbaiki. Proses ini bukan sekadar menghukum, tapi memperbaiki sistem demi pemerintahan yang bersih dan melayani rakyat.